Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hola, Biologia. Saya Ingrid Purwaning Tias dari Program Studi Pendidikan Biologi 2019 Universitas Lampung. Kali ini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi tumbuhan berdasarkan divisio. Yuk langsung saja ke videonya. Hola, Biologia. Sebelum masuk ke klasifikasi tumbuhan, mari kita bahas ciri-cirinya terlebih dahulu ya. Tumbuhan memiliki 5 ciri utama. Yang pertama, tubuhnya terdiri dari banyak sel atau bersifat multiseluler. Yang kedua, dinding selnya terbuat dari selulosa. Yang ketiga, bersifat eukariotik atau sudah memiliki membran inti sel. Yang keempat, memiliki klorofil yang berfungsi untuk fotosintesis. Dan yang kelima, mengalami pergiliran keturunan baik secara seksual maupun aseksual. Mari kita bahas klasifikasi tumbuhan. Berdasarkan pembuluh angkutnya, tumbuhan dibedakan menjadi 2, yaitu tumbuhan tak berpembuluh angkut dan tumbuhan berpembuluh angkut. Mari kita bahas satu persatu. Tumbuhan tak berpembuluh angkut adalah tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, tentu saja tidak memiliki jaringan pembuluh angkut. Kemudian yang kedua, merupakan tumbuhan peralihan antara tumbuhan bertalus dengan tumbuhan berkormus. Yang ketiga, berkembang biak dengan menggunakan spora. Yang keempat, mengalami metagenesis keturunan atau pergiliran keturunan. Fase gametofit lebih dominan daripada fase sporofit. Dan yang kelima, tumbuhan lumut hidup di tempat yang lembab dan bersifat autotrof. Berdasarkan gametofit dan sporofitnya, tumbuhan lumut dibedakan menjadi 3 kelas. Yang pertama, lumut daun atau Bryopsida. Contohnya adalah Sphagnum sp. Yang kedua adalah lumut hati atau Hepaticopsida. Contohnya adalah Marchantia polymorpha. Dan yang ketiga adalah lumut tanduk atau Anthoceratopsida. Contohnya adalah Anthoceros sp. Tumbuhan lumut ternyata memiliki banyak peran loh. Beberapa di antaranya adalah: yang pertama, sebagai tumbuhan pionir atau tumbuhan perintis. Yang kedua, tumbuhan lumut yang tumbuh di permukaan tanah itu dapat mencegah erosi. Yang ketiga, tumbuhan lumut yang telah mati kemudian diurai oleh bakteri pengurai, maka akan menyuburkan tanah. Dan yang terakhir, sebagai makanan rusa kutub. Apa sih makanan rusa kutub? Ya, yaitu Sphagnum sp yang berasal dari kelas Bryopsida. Tumbuhan berpembuluh angkut dibagi menjadi tumbuhan berpembuluh angkut tak berbiji dan tumbuhan berpembuluh angkut berbiji. Tumbuhan berpembuluh tak berbiji adalah tumbuhan paku. Tumbuhan paku memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, tumbuhan paku merupakan tumbuhan yang sudah memiliki jaringan pembuluh angkut. Yang kedua, tumbuhan paku merupakan tumbuhan berkormus atau tumbuhan yang sudah dapat dibedakan antara akar, batang, dan daunnya. Yang ketiga, tumbuhan paku berkembang biak dengan menggunakan spora. Yang keempat, tumbuhan paku juga mengalami pergiliran keturunan atau metagenesis. Namun yang membedakannya dengan tumbuhan lumut, tumbuhan paku pada fase sporofitnya itu lebih dominan daripada fase gametofitnya. Yang kelima, daun tumbuhan paku saat masih muda menggulung. Tumbuhan paku dibagi menjadi 4 kelas. Yang pertama adalah paku purba atau Psilopsida. Contohnya adalah Psilotum. Yang kedua adalah paku kawat atau Lycopsida. Contohnya adalah Lycopodium. Yang ketiga adalah paku ekor kuda atau Sphenopsida. Contohnya adalah Equisetum debile. Yang keempat adalah paku sejati atau Pteriopsida. Contohnya adalah Adiantum cuneatum atau Suplir. Tumbuhan paku ternyata memiliki beberapa peran. Yang pertama, dapat digunakan sebagai tanaman hias, suplir contohnya. Kemudian yang kedua, dapat juga digunakan sebagai bahan sayuran. Yang ketiga, ada paku yang dapat digunakan sebagai bahan baku membuat kembang api, yaitu Lycopodium. Dan yang keempat, dapat juga digunakan sebagai pupuk untuk tanaman padi. Tumbuhan berpembuluh angkut yang kedua adalah Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Tumbuhan berbiji memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, tentu saja sudah memiliki jaringan pembuluh angkut. Kemudian yang kedua, merupakan tumbuhan berkormus sama dengan tumbuhan paku. Dan yang ketiga, berkembang biak dengan menggunakan biji.
Spermatopita dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah gimnosperme atau tumbuhan berbiji terbuka. Gimnosperme ini tidak memiliki bunga sejati. Alat perkembangbiakannya adalah strobilus. Gimnosperme dibagi menjadi 4 kelas. Yang pertama adalah Cicadinae, contohnya adalah Cichas rumpii atau pakis haji. Yang kedua adalah Gingoginae, contohnya adalah Ginkgo biloba. Yang ketiga adalah Coniferae, contohnya adalah Pinus mercusii, yaitu pohon pinus. Dan yang keempat adalah Gnetinae, contohnya adalah Gnetum gnemon atau melinjo. Yang kedua adalah Angiosperme atau tumbuhan berbiji tertutup. Hidup tumbuhan angiosperme bisa sebagai pohon, perdu, semak, tumbuhan merambat, dan lain-lain. Nah, angiosperme ini sudah memiliki bunga sejati. Angiosperme dibagi menjadi 2 kelas. Yang pertama adalah dikotil. Dikotil memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, pada saat masih berkecambah, dikotil memiliki 2 daun lembaga. Kemudian, dikotil memiliki batang yang bercabang serta berkambium. Lalu, daunnya memiliki tulang daun menyirip ataupun menjari, serta memiliki sistem perakaran tunggang. Lalu, bunganya memiliki kelipatan 4 atau 5. Beberapa contoh tanaman dikotil antara lain. Yang pertama, bangsa kacang-kacangan atau Papilionaceae. Kemudian ada lagi Mimosaceae, contohnya adalah putri malu. Kemudian ada lagi Solanaceae, contohnya adalah kentang dan tomat. Kemudian ada lagi Myrtaceae, contohnya adalah jambu air. Kemudian ada Cactaceae, contohnya adalah kaktus. Kelas yang kedua adalah monokotil. Monokotil memiliki beberapa ciri juga. Yang pertama, pada saat masih berkecambah, monokotil hanya memiliki 1 daun lembaga. Kemudian monokotil memiliki batang yang lurus dan cenderung tidak bercabang, serta memiliki ruas-ruas dan tidak memiliki kambium. Nah, daun monokotil biasanya hanya berupa pelepah atau daun tunggal yang memiliki tulang daun sejajar. Kemudian memiliki sistem perakaran serabut. Kemudian juga memiliki bunga yang berkelipatan 3. Contoh tanaman monokotil antara lain Liliaceae, contohnya bawang. Kemudian ada Orchidaceae, contohnya adalah anggrek. Kemudian ada lagi Musaceae, contohnya adalah pisang. Kemudian ada lagi Zingiberaceae, contohnya adalah jahe. Spermatopita memiliki beberapa peranan. Yang pertama, dapat dijadikan sebagai obat, misalnya Ginkgo biloba. Yang kedua, dapat dijadikan sebagai bahan makanan, seperti jagung, kentang, dan lain-lain. Yang ketiga, dapat dijadikan sebagai bahan bangunan, seperti kayu jati dan kayu mahoni. Dan yang terakhir, dapat dijadikan sebagai hiasan, seperti bunga sepatu. Demikian pembahasan materi kali ini. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hola, biologia.